Pak, dalam zona nyaman. Karena zona nyaman ini kalau sudah masuk dalam diri kita akan menghambat mindset kita untuk menjadi mindset yang growth, mindset yang tumbuh. Wes ngene wis kulit, ngene wis kepenak. Ini harus dihindari. Apalagi bersandar aku wis 2 kali periode, aku wis 3 kali periode harus diganti. Ngopo dadak rekoso-rekoso. Saya bangun lantai 1 sampai lantai 3 itu 0 sekolah, dari sekolah itu 0. Semuanya dari bantuan. Peralatan juga gitu. Ini artinya ketika kita mau berusaha pasti akan ada hasilnya. Buk rakit takbiro. Sekretaris PBM Jawa Tengah 2023-2027, Ketua Nasismu Jateng. Wah, ini pangkatnya luar biasa, sudah dari tingkatan sudah Jawa Tengah semuanya ya. Sekretaris PDM, Ketua Nasismu Sragen, kemudian Ketua PDPM Sragen, Ketua Bidang Kader IMM, Ketua PD ya, MM ya, Sragen, kemudian Ketua DPD KNP Sragen. Pengalaman pekerjaan ya sebagai Kepala SD Biro Waliden Muhammadiyah Sragen 2004 sampai 2010. Ya, kemudian Komisionaris KPUD Kabupaten Sragen, pernah jadi anggota KPU ya. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian Direktur Utama PT Geprek Group Indonesia ya 2017 sampai sekarang. Owner brand Ayam Sako, jadi pemilik ayam Sako. Sako ada yang tahu Sako? Sambal. Oh. Namanya peso ya tidak harus kita hilangkan. Saya yakin kalau sisi tajamnya kita asah terus menjadi tajam, maka sisi tumpul kekurangan kita akan tertutupi dengan sendirinya. Sama sekolahan kita, mari kita kenali mana sisi tajam sekolahan kita. Keunggulan sekolahan kita yang bisa kita jual ya. Nah nanti insya Allah kekurangan sekolahan kita tidak akan kelihatan. Dan itulah menjadi penyempurna sekolahan kita. Nah apa sisi tajamnya Muhammadiyah? Sisi tajamnya Muhammadiyah ada 3 hal yang istiqomah sejak dulu lahir sampai sekarang. Satu apa? Pendidikan. 2 apa? Kesehatan. 3 apa? Sosial. Dakwah sosial, kemanusiaan. Ini sisi tajamnya Muhammadiyah. Saya akan berbicara sedikit satu aja, yang itu wilayah kita. Mengasah terus agar apa? Yang ketol bisa jadi tajam. Tapi kata ibu-ibu, kalau nggak bisa diasah dibuang. Artinya apa? Muhammadiyah kalau di pendidikan saja tidak tajam, tidak unggul, tidak lagi bermanfaat, tidak bisa digunakan, maka apa? Muhammadiyah akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Sekolahan kita keunggulannya, apa kelemahannya? Maka keunggulan diapakan? Diasah terus, fokus pada keunggulan. Jangan fokus pada kelemahan. Nanti akhirnya apa? Mengeluh terus. Karena apa? Fokus pada kelemahan. Sama kalau kita fokus pada kelemahan kita, adanya mengeluh, tidak mau bersyukur. Karena apa? Merasa dirinya hina. Kok saya tidak semujur dia? Gaji saya kok nggak sebesar dia? Saya kok nggak secantik dia? Itu orang yang fokus pada kelemahan, dia akan mengeluh dan tidak bersyukur. Dan akhirnya apa? Tidak berbuat apa-apa. Karena merasa tidak bisa apa-apa. Tapi kalau fokus di kelebihannya, maka Bapak Ibu akan terus bersyukur. Dan kata Allah, orang yang bersyukur akan ditambah nikmat. Apalagi ditambah komunikasi marketingan. Rono marketing itu loh, jalan. Untuk misal fee sekolahan kita misalnya 100 ya, price-nya
kita jual 130.000, padahal nilai sekolah kita 100. C-nya dipromosikan mati-matian, nilainya 10 promosinya. Hasilnya berapa? Negatif 30 kali 10 berapa? negatif Minus 300. 300. Tidak jalan. Karena pas sekolahan kita orang mutu, tidak punya nilai, orang tua suruh bayar ya wegah, gratis saya karuan gelem. Menaikkan value kita. Maka pentingnya sekolah Bapak Ibu undang tokoh, di endorse tokoh, dipublikasikan itu apa? Untuk menaikkan value emosional. Kayak tadi Pak Bambang cerita tuh, anak saya taruh di sana semuanya ikut. Karena pas secara emosional orang kemudian naik kelas sekelas Pak Bambang. Oh, Pak Bambang aja di sana, anak saya taruh di sana. Gitu. Nah, seandainya Bapak Ibu, ini catatannya, seandainya value kita yo pas-pasan, misal ya, ada kompetitor kita, saya itu jualan ayam gini, merasa kayak jualan ayam, ketok enak ayam itu, ini kok luwih laris. Ada nggak yang merasa sekolahnya seperti itu? Lah sekolahan kayak kalau nggon aku, apik nggon aku. Ini kok muridnya oke kono. Banyak sana. Itu karena apa? Nah gini, misal ya, sekolahan kompetitor itu nilainya 130. Anggap saja presnya sama 100. Tetapi C-nya dikomunikasikan luar biasa. C-nya 10 misalnya. Berapa ini? 30 kali 10 berapa? 300. Kita misalnya kita apa? Value-nya lebih tinggi. 100 apa? 50 misalnya. Price-nya sama, enggak saja biayanya sama. Tetapi kita tidak ada komunikasi. Marketing kita itu 2. Berapa ini berarti? 50 kali 2 berapa? 100. Menang mana? Menang kompetitor. Padahal apa? Sekolahan kita luwih apik. Mungkin gedungnya luwih apik, gurunya luwih cakep-cakep gitu. Tetapi kenapa kita kalah dengan kompetitor? Kuncinya selain tadi kualitas adalah apa? Komunikasi, marketing, sing grapya semana karo wong tua. Makanya apa? Saya dulu marketingan sekolah saya awal, selain tadi saya ajak moving kelas ke dinas, ke sekolah, ke sawah, ke masjid tetangga, ke masyarakat, saya ajak keliling kampung. Itu kan marketing. Selain itu guru saya wajibkan kalau pagi nerima murid di depan pintu gerbang, disambut, disalami, dilus-lus, didongake. Kira-kira orang tua merasa aman, merasa nyaman kalau menurunkan anaknya sudah disambut gurunya. Akhir-akhir ini saya kalau nganter anak saya naik lagi, tidak hanya sekedar disambut di pintu gerbang, mobilnya loh dibukake sama ustadz-ustadznya. Jadi kalau ada mobil langsung dekati, dibukake, diantar sampai pintu gerbang. Nanti di pintu gerbang sudah ada yang jemput, nyalami lagi. Itu apa? Komunikasi. Coba ini follower Instagram sekolahnya yang lebih dari 1000 ada enggak? Kesimpulannya Bapak Ibu, bagaimana kita menaikkan jual sekolah kita biar diminati masyarakat? Satu, naikkan value. Baik cara fungsional, berarti muridnya tambah pinter nanti. Ngaji iso cepet. Kelas 1 wis iso baca tulis. Misalnya. Oh, kelas 2 wis iso salat sak bacaannya hafal. Iso ngaji kelas 3 lancar tartil. Misalnya gitu. Ini fungsional. Secara emosional, coba
bangun ikatan emosional Bapak Ibu murid. Saya dulu setiap tahun wali murid saya wajibkan kunjungan ke seluruh orang tua murid minimal sekali, kecuali yang murid error, home visitnya sering. Yang tidak error minimal setahun sekali harus pernah dikunjungi. Kita oleh-oleh gula sekilo gitu. Lu itu mereka nanti akan jadi marketing sekolah kita. Jangan-jangan kita orang tua murid kita aja nggak tahu alamannya di mana. Gitu. Di mana mereka akan ikut menjual sekolahan kita. Kiai NU anak ikon sekolah kita gratis. Oh, kan gitu. Kemudian yang kedua komunikasi. Pelayanan yang baik, tidak hanya komunikasi baligo, iklan di medsos, di brosur itu ya salah satu. Tetapi yang penting komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Tadi kunjungi, itu maintenance terus. Mereka nanti akan jadi marketing kita secara gratis. Dan itu marketing yang hebat ketika customer kita puas. Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa seluruh orang yang telah mendahului kami. Bukanlah dosa kami dan kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa mengharap bahwa Engkau yang satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.